Jadi kalau begitu, standar pendidikan tinggi adalah ukuran formal terkait dengan kriteria pemenuhan tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, standar itu komponen dari sistem peninjauan mutu, penjaminan mutu. Dan sebaliknya, namanya sistem kan ada komponen, salah satunya adalah standar. Jadi nanti kalau mau cerita standar dosen yang baik seperti apa, ya? Apakah dosen yang bermutu pasti baik, ataukah standar yang baik pasti menghasilkan dosen yang bermutu? Nah, itu kembali nanti akan kita lihat. Yang ketiga adalah kenapa standar diperlukan? Ada orang bijak mengatakan sesuatu yang nggak bisa diukur itu nggak bisa dikontrol. Sesuatu yang nggak bisa dikontrol tidak bisa dikelola. Yang nggak bisa dikelola nggak bisa diarahkan. Bisakah mobil jalan tanpa dashboard? Bisa. Jalan mobilnya. Resikonya apa? Kalau naik mobil tapi nggak ada dashboardnya, kira-kira resikonya apa mobil? Resiko pertama, ya, tidak tahu kecepatannya. Kayak nakal di jalan tol, ada mobil di depan berderang, karena nggak sempat duduk, bagus. Kedua, resiko apa? Bensinnya habis di tengah-tengah. Dia nggak tahu. Loh, tadi saya kira istri saya ngisi, saya kira anak saya ngisi, habis. Resiko ketiga, mesinnya meledak karena kita nggak tahu ternyata radiatornya panas dan sebagainya. Jadi perguruan tinggi yang tanpa standar, tanpa ada indikator bisa jalan-jalan aja. Baru paham di tengah-tengah semester uangnya habis. Tiba-tiba di tengah-tengah semester SPT nggak sempet lapor dan lain sebagainya. Nah, itu makanya diperlukan suatu standar. Standar dibutuhkan karena di dalamnya punya dimensi yang beda-beda. Ada standar yang fungsinya untuk melindungi, misalnya apa? Standar untuk pengemudi, itu tujuannya kan untuk melindungi. Mereka yang punya SIM untuk membawa bis adalah untuk memastikan penumpangnya aman karena yang bersangkutan bisa membawa bis. Masalahnya waktu dapat SIM-nya nembak. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi sama saja kalau ada yang nanya, Pak, gimana kalau saya punya dosen A ngajar B? Nah, Anda tahu sendiri apa itu artinya. Dengar di sini. Standar juga susah bukannya memastikan. Kalau dia memenuhi standar ini berarti dia pasti udah kompeten terhadap hal ini. Standar juga bisa bersifat menjamin atau bahkan mengontrol. Standar bisa juga dilakukan untuk mengawasi yang sifatnya surveillance. Kenapa sih standar harus diawasi? Nanti Pak Oja akan lebih dalam membedahnya. Tapi saya gampang aja begini Bapak Ibu, kalau kita ke Prodia untuk ngecek kesehatan, kita mendapat satu lembar halaman kesehatan kita. Apa yang kita lihat pertama kali ketika kita buka? Ya sudah pernah cek kan? Bintangnya ada berapa? Cuma itu aja. Saya nggak lihat itu isinya apa. Yang penting bintangnya ada berapa. Kalau saya tanya bintangnya berapa? Itu bintang yang dilihat pasti. Apakah bintang itu kolesterol, apakah gula, apakah asam urat, pasti bintangnya yang dilihat itu istilahnya. Nah, begitu bintangnya 4, dimarahin dokter dikasih harus diet, tidak boleh makan ini, itu dan olahraga dan sebagainya. Kita lakukan itu. Besoknya cek juga lagi, bulan depan keluar tanpa bintang. Begitu melihat tanpa bintang, apa yang ada lakukan pertama? Iya, sama gitu. Coba ya, begitu nanti aplikasi A, apa yang dilakukan? Nanti dapat protes. Makanya perlu ada surveillance, perlu ada orang yang mengingatkan. Nah, itu fungsi salah satu standar dan lain sebagainya. Nah, dan bla bla bla. Nah, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi itu tadi sudah disampaikan dengan PP 19 adalah menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan mutu tersebut. Tadi sudah disampaikan untuk pendidikan tinggi ada berapa sih standarnya? Kalau menurut sistemnya sama standar ada 8 untuk seluruh pendidikan Indonesia. Nah, sekarang tidak ingin maunya jadi 11. Tapi di 20 lagi biar tetap 8. Soalnya kalau kita melanggar undang-undang yang lama.
berapapun jumlahnya terserah, gitu ya. Potensi number, tapi intinya tuh mungkin begini. Standar pertama, standar isi, simpel. Standar isi itu yang masalah konten, kurikulum, bla. Nah, standar kedua itu standar proses. Nah, undang-undang yang baru ini ada dua pendapat. Yang satu standar prosesnya jenis saja, proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses tidak boleh mengambil proses itu jadi sendiri. Tapi ada yang mengatakan enggak, itu jadi satu. Karena itu sebenarnya masalah proses. Kepala berpikirnya beda-beda. Memang ada perguruan tinggi yang menjalankan tiga-tiganya sebagai portofolio, tapi ada perguruan tinggi yang memang hanya fokus di salah satu itu. Kemarin waktu kami antarkan teman-teman dari Apikom ke MIT, ke Harvard segala itu, ada pertanyaan yang aneh bagi mereka. Ruang kelasnya mana, Pak? Karena yang dilihat kebanyakan laboratorium sama kantor-kantor. Nah, inilah yang namanya teaching, juga yang namanya research university. Oh, berarti UI atau UGM kalau menjadi research university, labnya lebih banyak dari ruang kelas. Iya, ruang kelas itu menjadi support. Jadi kalau Anda lihat ruang kelasnya tersebar-sebar di setiap gedung di sana, bukan ngumpul kalau itu teaching university yang pertama yang proses itu. Nah, oleh karena itu akan kita aneh, John Hopkins University itu jumlah student dengan dosennya mungkin 1:6. Banyakkan dosennya dari siswanya. Karena di sana selain teaching dan riset, mereka juga menjalankan rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, nah ini dulu namanya standar SKL, apa? Standar kompetensi lulusan. Sekarang itu Ibu Ila lebih senang tidak pakai kompetensi, sedangkan pakai learning outcome. Padahal program ini kalau dilihat di Wikipedia ya artinya sama. Tapi learning outcome lebih ditekankan kepada learning individualnya. Kalau kompetensi kan lebih ditekankan pada hasil keluarannya. Ya, karena tiap orang cara learningnya, cara melihat sesuatu itu berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat definisinya, sebenarnya learning outcome dengan kompetensi itu 90% memiliki nuansa yang sama. Nah, kalau sudah ngomong learning outcome, maka ada tiga. Hasil dari pembelajaran itu adalah orangnya yang lulus. Hasil dari penelitian itu adalah intellectual property-nya. Dan hasil dari pengabdian masyarakat itu adalah program kerja, hasil dan sebagainya. Ini tergantung ininya di mana pengeluarannya di mana. Lalu sisanya adalah tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Nah, kalau dipakai 11.000 sama yang undang-undang sistemnya sudah pasti nggak sinkron dengan PP 19. Jadi akhirnya tetap 8 dan yang dibagi menjadi poin-poin sub atau seperti itu. Hampir semuanya sudah jadi, sudah ditangan Pak Menteri, tinggal ditandatangani. Yang paling cepat adalah standar, setahu saya standar isi yang akan segera keluar. Yang lain sedang dilihat oke atau tidak, tapi menurut saya karena ini standar minimum, yang benar itu setelah saya lihat dua, standar sarana prasarana dan standar dosen. Kalau standar isi kita masih bisa quote unquote apa ya, main-main atau apa karena intelligent. Tapi standar dosen dan standar fasilitas sarana itu bisa dilihat. Sekolah tinggi kalau nggak salah minimum 5.000 meter persegi, institut 10.000 meter persegi, universitas 15.000 meter persegi untuk tanah. Kemudian koefisien bangunannya itu 40% kalau nggak salah, sisanya harus hijau. Kayaknya itu dari sana itu belum termasuk minimum gempa bumi 7 skala Richter. Nah sekarang ini tidak terjadi. Tapi kalau ada apa-apa, untungnya di kita ini belum seperti zaman modern. Kalau dapat di dunia modern, gedungnya runtuh, ada yang meninggal, yang bisu pasti pemiliknya, bisa semua usahanya. Tapi kalau kita gedungnya runtuh, itu sudah kehendak yang di atas. Jadi sebenarnya nggak apa penyelenggara itu nggak kena. Tapi ini kan itu ada di sana minimum skala Richter karena ternyata ada di tempat. Oleh karena itu belum lagi peraturan daerah.
Seperti di Jakarta itu ada saudara yang berbadas di sini. Jakarta itu pernah ada perda yang mengatakan perguruan tinggi harus keluar dari segitiga emas. Atmajaya makanya sudah beli di luar, Bakri sudah beli di luar, gitu ya. Semua sudah boleh beli di luar. Jadi kecenderungan memang perguruan tinggi akan keluarkan dari kota-kota itu supaya bisa berkembang, supaya bisa hijau, supaya bisa punya dormitory nantinya untuk asrama dan lain sebagainya. Nah itu salah satu standar itu masih minimum ya belum yang maksimum. Nah dari situ maka tadi sudah dikatakan artinya kita harus punya sistem manajemen internal dan eksternal. Internal hari ini akan dituntaskan oleh Pak Oce. Berapa SKS Pak? Bagian 10 itu sekitar 2 SKS gitu ya, jadi satu wisuda nanti malam jam 11. Ya cuma ada 2 lulusannya lulus dengan kemelut. Dan sisanya sangat memuaskan. Dan yang kedua adalah kalau Anda diundang oleh sistem jaminan mutu eksternal, oleh bank, ya, Bandalang, Banduan dan lain sebagainya. Dan ada yang menarik dari perkembangan badan akreditasi nasional. Anda membaca Anda membaca di koran-koran sempat ada perseteruan antara APTISI dengan badan akreditasi nasional. Kenapa? APTISI-nya proses, masa semua jadi kelas dunia dinaikin semua. Yang A makin lama makin sedikit, bahkan turun sampai 25% kita kota itu makin sulit dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan orang kita kimia kok yang dikirim orang teknik lain, orang kita komputer kok yang dikirim matematika, apa bisa mereka